Cinta seringkali datang tanpa permisi, mengetuk pintu hati di saat yang paling tidak terduga. Namun, terkadang ia hadir hanya untuk menguji seberapa kuat seorang manusia bisa menanggung beban kehilangan. Ini adalah sebuah narasi tentang dua jiwa yang saling menemukan di persimpangan waktu yang salah, di mana keinginan mereka untuk bersatu harus berbenturan dengan tembok kenyataan yang tak kasat mata, namun begitu kokoh. Pagi itu di kota kecil pesisir bernama Sanubari, aroma garam laut bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh dari kedai-kedai tua di sepanjang dermaga. Aris, seorang pemuda dengan tatapan mata yang selalu tampak mencari sesuatu di cakrawala, melangkah pelan menyusuri jalanan berbatu yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Aris adalah seorang pemulih bangunan tua, seseorang yang menghabiskan waktunya untuk memberikan nyawa kembali pada kayu-kayu yang melapuk dan dinding-dinding yang retak. Tugas barunya membawanya ke sebuah gedung tua yang dulunya merupakan perpustakaan pribadi milik keluarga terpandang di kota itu, keluarga Atmaja. Di sanalah, di antara debu yang menari-nari dalam sorot cahaya matahari yang menembus jendela kaca patri, ia pertama kali melihat Elena. Elena berdiri di sudut ruangan, jemarinya yang lentik dengan hati-hati menyentuh punggung buku-buku tua yang sudah memudar warnanya. Ia adalah putri tunggal keluarga Atmaja, wanita dengan senyum yang tampak seperti senja. Indah, namun menyimpan janji akan datangnya kegelapan yang sunyi. Pertemuan pertama itu tidak ditandai dengan ledakan emosi, melainkan dengan sebuah keheningan yang penuh makna. Aris tertegun melihat bagaimana Elena memperlakukan buku-buku itu seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang bernapas. Ketika mata mereka bertemu, ada sebuah getaran halus yang merambat di udara. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa mereka berdua memiliki frekuensi yang sama. Selama berminggu-minggu berikutnya, proyek restorasi itu menjadi alasan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Aris menceritakan tentang sejarah kayu jati yang ia kerjakan, tentang bagaimana serat-serat kayu itu menyimpan ingatan akan hujan dan kemarau selama ratusan tahun. Sementara itu, Elena bercerita tentang dunia di balik kata-kata dalam buku, tentang kerinduannya untuk pergi melihat dunia luar yang selama ini hanya ia kunjungi melalui imajinasi. Mereka sering duduk di beranda perpustakaan saat sore mulai meredup, menyaksikan matahari tenggelam ke pelukan laut. Di momen-momen itu, Aris merasa seolah waktu berhenti berputar. Ia jatuh cinta pada cara Elena menyesap tehnya, pada cara wanita itu mengerutkan kening saat berpikir keras, dan pada nada suaranya yang lembut namun penuh determinasi. Namun, di balik keindahan hari-hari yang mereka lalui, ada sebuah bayang-bayang besar yang selalu mengikuti Elena. Keluarganya, yang pernah menjadi pilar kekuatan di kota Sanubari, kini sedang berada di ambang keruntuhan finansial. Ayah Elena, seorang pria yang memegang teguh martabat dan tradisi, telah membuat sebuah kesepakatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Elena menyadari bahwa keberadaannya di rumah itu bukan sekedar sebagai seorang putri, melainkan sebagai bidak catur yang harus dikorbankan demi menyelamatkan nama baik keluarga. Ia telah dijanjikan kepada seorang pengusaha muda dari ibu kota, seseorang yang sama sekali tidak ia kenal, namun memiliki kekayaan yang cukup untuk melunasi seluruh utang ayahnya. Elena menyimpan rahasia ini rapat-rapat dalam dadanya, merasakan sesak yang luar biasa setiap kali ia menatap mata Aris yang penuh dengan ketulusan dan harapan. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan pada Aris untuk membawanya pergi jauh dari kota ini. Namun rantai kewajiban moral terhadap orang tuanya terasa terlalu berat untuk ia lepaskan begitu saja. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung rendah di atas dermaga, Aris mengajak Elena berjalan-jalan di tepi pantai. Suara deburan ombak yang konsisten memberikan latar belakang yang melankolis bagi percakapan mereka. Aris, yang selama ini memendam perasaannya, akhirnya memberanikan diri untuk menggenggam tangan Elena. Tangan Elena terasa dingin, bergetar kecil dalam genggaman Aris. Aris menatapnya dalam-dalam dan mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang seperti Elena di kota terpencil ini. Ia berbicara tentang rencana masa depan,
tentang sebuah rumah kecil di tepi bukit yang ingin ia bangun dengan tangannya sendiri. Sebuah tempat di mana mereka bisa hidup tenang tanpa beban. Mendengar itu, air mata Elena yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih atas kemiskinan atau kegagalan, melainkan karena ia menyadari betapa indahnya masa depan yang ditawarkan Aris, namun betapa mustahilnya hal itu untuk ia raih. Di bawah cahaya bulan, Elena akhirnya menceritakan segalanya, tentang perjodohan itu, tentang hutang ayahnya, dan tentang takdir yang sudah digariskan untuknya sebelum ia bahkan sempat memilih. Dunia Aris akan runtuh saat itu juga. Ia merasa lumpuh, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin marah pada keadaan, ingin memaki ketidakadilan yang merenggut kebahagiaannya. Namun ia juga melihat penderitaan yang sama besarnya di mata Elena. Mereka berdiri di sana, saling berpelukan erat seolah-olah dengan cara itu mereka bisa menyatukan dua takdir yang berbeda arah. Malam itu menjadi malam yang paling panjang sekaligus paling singkat dalam hidup mereka. Mereka menghabiskan sisa waktu dengan berbagi cerita-cerita kecil seolah-olah ingin merekam setiap detail suara dan aroma satu sama lain ke dalam memori yang paling dalam. Aris mencium kening Elena dengan penuh penghormatan. Sebuah ciuman yang mengandung janji bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, Elena akan selalu memiliki tempat yang paling suci di hatinya. Mereka tahu bahwa setelah malam ini, segalanya akan berubah, dan dunia tidak akan pernah sama lagi bagi mereka berdua. Hari keberangkatan Elena ke ibu kota pun tiba. Langit sanubari tampak kelabu, seolah-olah ikut berduka atas perpisahan yang akan terjadi. Aris tidak pergi ke stasiun untuk mengantar Elena. Ia tahu bahwa melihat Elena melangkah pergi akan menghancurkan sisa-sisa pertahanan dirinya. Sebaliknya, ia memilih untuk berdiri di menara perpustakaan tua yang sedang ia restorasi, tempat pertama kali mereka bertemu. Dari kejauhan, ia bisa mendengar bunyi peluit kereta api yang memekakan telinga, sebuah suara yang menandai akhir dari sebuah babak dalam hidupnya. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tua yang diberikan Elena sebagai kenang-kenangan. Di halaman pertamanya, Elena menuliskan sebuah kutipan singkat. Beberapa orang ditakdirkan untuk saling mencintai, namun tidak ditakdirkan untuk saling memiliki. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dari takdirku yang singkat. Aris menutup matanya, membiarkan angin laut menyapu wajahnya, mencoba melepaskan sesak yang menghimpit paru-parunya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Namun kenangan tentang Elena tetap tinggal di sanubari, seperti aroma laut yang tak pernah hilang. Aris tumbuh menjadi seorang arsitek restorasi yang sangat terkenal. Ia membangun banyak gedung indah, namun ia tidak pernah menikah. Setiap kali ia mendesain sebuah ruangan, ia selalu menyisipkan satu sudut yang ia dedikasikan untuk Elena. Sebuah sudut dengan cahaya matahari yang pas dan rak-rak buku yang penuh dengan kehangatan. Ia mendengar kabar bahwa Elena hidup dalam kemewahan di ibu kota, menjadi seorang ibu dari 2 anak, dan suaminya adalah orang yang baik. Meskipun cinta di antara mereka mungkin tidak pernah sedalam apa yang pernah dirasakan Elena pada Aris. Terkadang, Aris bertanya-tanya apakah Elena masih sering menatap bulan purnama dan mengingat malam di pantai itu, atau apakah ia sudah benar-benar terkubur dalam rutinitas kehidupannya yang baru. Namun, jauh di dalam hatinya, Aris tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus diakhiri dengan kebersamaan. Terkadang, cinta sejati adalah tentang bagaimana kita menghargai luka yang ditinggalkannya. Suatu hari, sebuah paket misterius tiba di kantor Aris. Di dalamnya terdapat sebuah lukisan tua yang menggambarkan perpustakaan sanubari sebelum direstorasi. Di balik lukisan itu, ada sebuah catatan kecil tanpa nama, namun Aris mengenali tulisan tangan itu seketika. Catatan itu berbunyi, "Gedung-gedung yang kau bangun akan bertahan selamanya. Begitu juga dengan apa yang kita rasakan di sana. Aku selalu melihatmu di setiap senja yang indah." Aris tersenyum kecil,
sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian sekaligus kerinduan yang tak bertepi. Ia menyadari bahwa takdir mungkin telah memisahkan raga mereka, namun jiwa mereka akan selalu terhubung melalui ruang dan waktu yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Mereka adalah dua garis sejajar yang saling memandang, namun tak pernah bisa bersinggungan. Namun dalam kesejajaran itu, mereka saling menguatkan untuk terus melangkah maju di jalur masing-masing. Kisah mereka menjadi legenda bisu di kota Sanubari. Sebuah cerita yang diceritakan oleh angin kepada pepohonan, tentang dua orang yang saling menginginkan dengan seluruh keberadaan mereka, namun harus menyerah pada tuntutan hidup yang lebih besar. Aris terus bekerja, memulihkan yang rusak dan memperindah yang usang. Sementara di suatu tempat yang jauh, Elena terus menjalani perannya dengan anggun. Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan tentang bagaimana kita berdamai dengan apa yang telah diberikan oleh takdir. Dan di setiap akhir hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Aris akan selalu berdiri di tepi dermaga, menatap ke arah laut yang luas dan membisikkan sebuah doa untuk wanita yang pernah menjadi dunianya. Sebuah doa agar Elena selalu menemukan alasan untuk tersenyum, meskipun alasan itu bukan berasal darinya. Perjalanan cinta memang tidak selalu berjalan mulus seperti yang ada di dalam dongeng-dongeng klasik. Ada kalanya, cinta adalah tentang pengorbanan yang paling sunyi, tentang melepaskan seseorang yang sangat kita cintai agar mereka bisa memenuhi tanggung jawab hidupnya. Aris dan Elena adalah bukti nyata bahwa perasaan yang paling dalam sekalipun bisa kalah oleh keadaan. Namun, kekalahan itu tidak membuat cinta mereka menjadi sia-sia. Justru karena mereka tidak bisa bersama, cinta itu tetap murni, tetap abadi dalam bentuk kenangan yang tidak akan pernah ternoda oleh pertengkaran rumah tangga atau kebosanan rutinitas. Mereka akan selalu menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri di mata satu sama lain, terjebak dalam sebuah momen abadi di perpustakaan tua Sanubari, di mana debu menari dalam cahaya dan cinta terasa begitu nyata, seolah bisa disentuh oleh jemari. Hingga rambutnya memutih dan langkahnya mulai melambat, Aris tidak pernah berhenti mencintai kota Sanubari. Baginya, setiap sudut jalanan, setiap deru ombak, dan setiap aroma kopi adalah bagian dari Elena. Ia telah menjadikan kehilangan itu sebagai sumber inspirasi terbesarnya. Karya-karyanya selalu memiliki sentuhan melankolis yang indah, sebuah kerinduan yang diterjemahkan ke dalam bentuk beton dan kayu. Orang-orang melihat bangunan buatannya sebagai mahakarya, namun bagi Aris, itu hanyalah surat cinta panjang yang ia tulis untuk seorang wanita yang tak pernah bisa ia miliki. Takdir memang berkata lain. Ia memberikan mereka pertemuan, namun menolak memberikan mereka persatuan. Namun dalam ketidakberdayaan itu, Aris menemukan sebuah kekuatan baru. Kekuatan untuk mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa harus memiliki, dan mencintai hingga napas terakhirnya di bawah langit Sanubari yang selalu setia menjadi saksi bisu dari sebuah kisah yang tak pernah usai. Dunia mungkin melihat mereka sebagai dua orang yang gagal dalam cinta. Namun di mata semesta, mereka adalah pemenang. Mereka menang karena mereka berani mencintai dengan seluruh hati, meskipun mereka tahu akhirnya akan menyakitkan. Mereka menang karena mereka memilih untuk tidak egois, memilih untuk menghormati janji dan keluarga di atas keinginan pribadi. Dan mungkin di kehidupan yang lain, di sebuah dimensi di mana takdir lebih ramah dan hutang-hutang tidak pernah ada, Aris dan Elena sedang duduk bersama di sebuah rumah kecil di tepi bukit, menikmati teh sore sambil menatap matahari tenggelam tanpa ada air mata yang jatuh. Namun untuk saat ini, di dunia yang fana ini, mereka cukup berpuas diri dengan menjadi bintang yang saling memandang dari kejauhan, memberikan cahaya bagi kegelapan masing-masing,
tanpa pernah benar-benar bisa bersentuhan. Setiap kali angin bertiup kencang dari arah laut, penduduk sanubari sering mendengar suara desas-desus yang menyerupai bisikan nama. Beberapa orang mengatakan itu hanyalah suara alam. Namun bagi mereka yang pernah merasakan cinta yang mendalam, mereka tahu bahwa itu adalah suara rindu yang tak sampai. Aris sering terlihat duduk sendirian di bangku taman yang menghadap ke pelabuhan, memegang sebuah jam saku tua yang jarumnya sudah tidak lagi berputar. Jam itu berhenti tepat pada saat kereta Elena berangkat bertahun-tahun yang lalu. Baginya, waktu memang telah berhenti sejak saat itu. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya hanyalah sebuah epilog panjang dari sebuah cerita inti yang sudah selesai ditulis di stasiun itu. Namun, meskipun waktu berhenti, hidup terus berjalan, dan Aris menjalaninya dengan kepala tegak, membawa luka itu sebagai medali kehormatan atas sebuah perasaan yang pernah mengubah hidupnya sepenuhnya. Elena, di sisi lain, menjadi sosok yang sangat dihormati di lingkungannya. Ia dikenal sebagai wanita yang bijaksana dan penuh kasih. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam laci meja riasnya tersimpan sebuah sketsa kecil yang digambar oleh seorang pemuda di sebuah kota pesisir. Sketsa itu menggambarkan dirinya yang sedang membaca buku, dengan cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Setiap malam sebelum tidur, Elena akan menyentuh sketsa itu dengan lembut, sebuah ritual kecil untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia pernah dicintai dengan begitu hebat. Ia telah memenuhi tugasnya sebagai seorang putri, seorang istri, dan seorang ibu dengan sangat baik. Namun bagian terkecil dari jiwanya akan selalu tertinggal di sanubari, di antara rak-rak buku tua dan aroma laut yang asin. Ia telah belajar untuk hidup dalam dua dunia, dunia nyata yang penuh dengan tanggung jawab, dan dunia mimpi di mana ia dan Aris masihlah dua orang asing yang saling jatuh cinta di sebuah perpustakaan tua. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua cinta harus berakhir di pelaminan untuk dianggap sukses. Ada cinta yang misinya adalah untuk mendewasakan, untuk membuka mata kita tentang arti pengorbanan, dan untuk menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk tetap bertahan meskipun hatinya telah hancur berkeping-keping. Aris dan Elena adalah simbol dari ketabahan manusia di hadapan takdir yang kejam. Mereka saling menginginkan dengan intensitas yang bisa membakar seluruh kota, namun mereka memilih untuk memadamkan api itu demi keselamatan orang-orang yang mereka sayangi. Dan dalam keheningan abu yang tersisa, mereka menemukan sebuah kedamaian yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mencintai melampaui batas logika dan ego. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan keluarga Atmaja itu akhirnya selesai direstorasi sepenuhnya. Gedung itu kini menjadi museum dan pusat kebudayaan di kota Sanubari. Di depan pintu masuknya, terdapat sebuah prasasti kecil yang dipasang oleh Aris. Prasasti itu tidak mencantumkan nama keluarga Atmaja, melainkan sebuah kalimat sederhana. Untuk jiwa-jiwa yang menemukan rumahnya di sini, meskipun hanya untuk sesaat. Setiap kali pengunjung membaca kalimat itu, mereka merasakan sebuah kehangatan yang aneh, seolah-olah gedung itu sendiri memiliki memori tentang sebuah cinta yang sangat besar. Aris sering datang ke sana saat museum sudah tutup, duduk di tempat yang sama di mana ia pertama kali melihat Elena. Ia merasa bahwa di dalam kesunyian gedung itu, kehadiran Elena masih sangat terasa. Ia bisa mendengar suara langkah kakinya, aroma parfum melatinya yang tipis, dan gemerisik kertas saat ia membalik halaman buku. Di masa tuanya, Aris sering menghabiskan waktu dengan melukis pemandangan laut. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, di setiap lukisannya selalu ada sosok wanita yang berdiri di kejauhan, membelakangi pengamat, seolah-olah sedang menunggu seseorang di ujung cakrawala. Sosok itu selalu tampak kabur, seperti sebuah ingatan yang mulai memudar, namun enggan untuk hilang sepenuhnya. Aris menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa melukis wajah Elena dengan sempurna lagi, karena wajah itu kini telah menyatu dengan keindahan alam di sekitarnya. Elena adalah warna biru di laut, warna jingga di langit senja, dan warna emas di dedaunan yang gugur. Ia telah menjadi segalanya bagi Aris, dan dengan cara itulah,
Mereka tetap bersama meskipun takdir berkata lain. Suatu sore yang tenang, Aris menghembuskan napas terakhirnya di kursi goyang di beranda rumahnya. Di tangannya, ia masih menggenggam buku tua pemberian Elena. Di saat yang sama, di kota yang jauh, Elena yang juga sudah berusia lanjut, tiba-tiba merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa merasuk ke dalam dirinya. Ia menatap ke arah jendela, melihat seekor burung camar terbang rendah, dan ia tersenyum. Ia merasa seolah-olah sebuah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Ia tahu, tanpa perlu diberitahu, bahwa Aris telah menunggunya di suatu tempat di mana tidak ada lagi hutang. Tidak ada lagi tradisi yang mengekang, dan tidak ada lagi takdir yang bisa memisahkan mereka. Di sana, di sebuah tempat yang melampaui kata-kata, mereka akhirnya bisa saling memiliki tanpa batas waktu. Kisah mereka berakhir bukan dengan kesedihan, melainkan dengan sebuah pemahaman yang mendalam tentang hakikat cinta. Bahwa pada akhirnya, apa yang kita berikan jauh lebih penting daripada apa yang kita dapatkan. Aris memberikan seluruh hidupnya untuk menjaga memori tentang Elena, dan Elena memberikan seluruh hidupnya untuk menjaga kehormatan keluarganya, sambil tetap menyimpan Aris di sudut hatinya yang paling rahasia. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka di dunia ini dengan sangat baik. Dan mungkin itulah alasan mengapa takdir memisahkan mereka, agar cinta mereka bisa menjadi sesuatu yang legendaris, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau kenyataan pahit kehidupan. Mereka adalah dua jiwa yang saling menginginkan, dan meskipun takdir berkata lain di dunia ini, di dunia yang abadi, mereka adalah satu. Sanubari tetap menjadi kota kecil yang tenang, dengan perpustakaan tuanya yang berdiri megah menghadap laut. Pengunjung datang dan pergi, membaca buku-buku yang sama yang pernah disentuh oleh Elena, dan mengagumi kayu-kayu jati yang pernah dihaluskan oleh tangan Aris. Namun hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa di balik keindahan fisik gedung itu, tersimpan sebuah narasi yang sangat kuat tentang dua orang manusia yang pernah saling mencintai dengan begitu hebatnya, sehingga dinding-dinding itu sendiri seolah-olah masih menyimpan getaran perasaan mereka. Cinta mereka telah menjadi bagian dari fondasi bangunan itu, memberikan kekuatan pada setiap sendi dan tiang penyangga agar tetap kokoh berdiri menantang zaman. Takdir mungkin tampak kejam, karena ia seringkali tidak memberikan apa yang kita inginkan tepat pada waktunya. Namun, takdir juga memiliki cara yang unik untuk mengabadikan sesuatu yang berharga. Jika Aris dan Elena bersatu dan hidup bahagia selamanya, mungkin kisah mereka hanya akan menjadi satu dari jutaan kisah cinta biasa lainnya. Namun, karena mereka dipisahkan, cinta mereka menjadi sebuah monumen tentang kesetiaan dan pengorbanan. Mereka menjadi simbol bagi setiap orang yang pernah merasakan perihnya melepaskan, namun tetap memilih untuk mencintai dengan tulus. Dan dalam setiap embusan angin di Sanubari, dalam setiap deburan ombak yang menghantam dermaga, nama mereka akan terus dibisikkan sebagai pengingat bahwa cinta yang paling murni adalah cinta yang tetap hidup meskipun ia tidak pernah bisa memiliki. Kisah Aris dan Elena adalah pengingat bagi kita semua untuk menghargai setiap detik yang kita miliki dengan orang-orang yang kita cintai. Karena kita tidak pernah tahu kapan takdir akan menarik garis pemisah di antara kita. Jangan pernah meremehkan sebuah genggaman tangan, sebuah tatapan mata, atau sebuah percakapan singkat di sore hari. Karena mungkin saja itu adalah hal terakhir yang akan kita miliki sebagai kenangan. Cinta adalah anugerah yang luar biasa, namun ia juga merupakan tanggung jawab yang besar. Dan terkadang, tanggung jawab terbesar dalam cinta adalah membiarkan orang yang kita cintai pergi demi kebaikan yang lebih besar. Meskipun itu berarti kita harus menghabiskan sisa hidup kita dalam kerinduan yang tak berujung. Akhirnya,
Di bawah hamparan bintang yang sama yang pernah mereka pandangi bersama di pantai Sanubari, Aris dan Elena kini telah menjadi bagian dari keabadian itu sendiri. Mereka bukan lagi sekadar dua orang manusia yang terpisah oleh jarak, melainkan dua energi yang telah menyatu kembali dengan alam semesta. Di sana, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perpisahan, dan tidak ada lagi kata takdir berkata lain. Yang ada hanyalah cinta yang murni, yang tenang, dan yang abadi. Sebuah cinta yang telah melewati ujian terberat dan keluar sebagai pemenang, meskipun kemenangannya tidak dirayakan dengan pesta pora, melainkan dengan keheningan yang penuh dengan kedamaian dan rasa syukur atas setiap momen yang pernah mereka lalui bersama di dunia yang fana ini. Terima kasih telah menyimak kisah penuh emosi ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan berikan like sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus berbagi narasi-narasi bermakna lainnya. Kami sangat ingin tahu dari mana Anda menyaksikan video ini. Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang tidak kalah menyentuh jiwa.